pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Oke, sebelum kita mulai belajar, coba dicek dulu sekelilingnya apakah kelas sudah ready atau bukunya belum dikeluarkan sama dikeluarkan agar kita bisa mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Gimana semuanya? Sudah. Pada keluar kelas akan pimpin doa anak. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Bagaimana sekretaris hari ini kehadirannya? Oke, Nana, hari kita akan belajar mengenai sifat-sifat garam menggunakan indikator alami. Oke, minggu lalu anak-anak kita sudah belajar mengenai konsep hidrolisis garam dan sifat-sifat suatu garam, kan? Oke, ada yang tahu nggak apa itu hidrolisis garam? Ya, silakan Riri. Hidrolisis garam adalah reaksi antara ion garam dengan air yang menyebabkan terbentuknya ion H+ atau OH negatif, sehingga kandungan garam dapat bersifat asam, basa atau netral. Sehingga proses ini terjadi karena ion garam yang berasal dari asam lemak atau basa lemak bereaksi dengan air dan mempengaruhi pH lemak. Oke, benar ya. Nah, ada yang ingat nggak masih apa yang menyebabkan garam itu bisa bersifat asam ataupun basa? Ya, silakan Seva. Kalau dia tidak basa itu karena kemudian Oke, kita cek dulu ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. karena terjadinya hidrolisis, Pak, ini terjadi tergantung dari asam dan basa penyusunnya, Pak. Iya, benar ya. Jadi asam penyebab terjadinya garam itu bisa asam atau basa itu karena dari asam, basa, penyusunnya dan terjadi hidrolisis di sana. Oke, jika seandainya garam tersebut berasal dari asam kuat dan basa lemak, maka sifat suatu organnya bagaimana? Siapa bisa jawab? Ya, silakan Dinda. Iya, benar ya. Jadi kalau garamnya itu berasal dari asam kuat dan basa lemak, maka garamnya akan bersifat asam dan basa lemaknya akan terhidrolisis. Oke, garamnya berasal dari basa kuat dan asam lemak. Bagaimana sifat satu organnya? Iya, bersifat basa karena asam lemaknya terhidrolisis. Oke, jadi anak-anak, dari semua garam yang sudah kalian ketahui, apakah semua garam itu bersifat netral atau pH-nya sama dengan tujuan anak? Tidak. Nah, ada yang tahu nggak alasannya kenapa tidak? Ya, silakan Manda. Karena ada proses hidrolisis, Pak, yang menghasilkan ion H+ dan OH-. Iya, benar ya. Nah, jadi anak-anak, dari konsep yang sudah kalian pelajari pada minggu lalu, kita tidak hanya membahas secara teori saja. Nah, ada cara untuk membuktikan bagaimana garam itu bisa bersifat asam, basa, ataupun netral. Nah, ada yang tahu nggak cara membuktikannya bagaimana? Ya, silakan Dian. Ya, benar ya. Ada dengan dua cara, ada dengan indikator alami ataupun indikator buatan. Nah, Bapak mau nanya ini, ada yang tahu nggak apa-apa saja termasuk dalam indikator alami? Silakan Dilma. Indikator alami yang dalam ini bulan tenaga, bunga tulang, kembang satu dan kalori. Oke, nah yang sudah disebutkan Dilma tadi itu adalah merupakan indikator alami yang hari ini akan kita laksanakan praktikum untuk membuktikan apa-apa saja, apakah yang sudah anak-anak Bapak sampaikan itu terbukti dan garam asam itu bersifat asam, basa ataupun netral melalui indikator alami yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, siapa yang semangat melaksanakan praktikum? Saya. Oke anak-anak, mulai belajar hari ini tentang hidrolisis garam, tepatnya pada sifat-sifat garam. Nah, Bapak nanti diharapkan nantinya bisa menumbuhkan rasa ingin tahu ataupun bisa juga mengaitkan proses pembelajaran hari ini dengan kehidupan di sekitar anak Bapak melalui konsep kimia. Nah, nantinya melalui pembelajaran hari ini, anak Bapak bisa mengetahui apa saja pembelajaran hari ini dengan kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, anak Bapak diharapkan semangat untuk pembelajaran hari ini agar pembelajaran hari ini yang kita dapatkan hari ini bisa menyenangkan dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita nantinya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak melalui praktikum sederhana, peserta didik mampu menganalisis perbedaan garam asam, basa maupun netral menggunakan indikator alami dengan tepat. Oke anak-anak, ini adalah materi
tambahan untuk kita hari ini melakukan praktikum, yang dimana indikator alami dalam hidrolisis garam. Di mana indikator alami ini merupakan bahan dasar dari tumbuhan, buah, bunga ataupun daun dari atau bahan alami lainnya yang mengandung pigmen warna, dan warna tersebut bisa berubah-ubah tergantung tingkat keasaman atau suatu pH dalam suatu lautan. Nah, indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah garam tersebut bisa bersifat asam, basa ataupun netral. Nah, adapun ketiga penjelasan ini yang dimana jika suatu lautan bersifat asam, maka ketika kita tambahkan indikator alami di dalamnya, maka warnanya akan cenderung lebih terang dari warna indikator aslinya. Kalau dia garam yang bersifat netral atau lautan yang bersifat netral, ketika kita tetesi dengan menggunakan indikator alami, maka warnanya akan tetap seperti warna indikator pada aslinya. Nah, ketika kita tambahkan lautan indikator dengan menggunakan lautan yang bersifat basah, maka lautannya akan bersifat lebih gelap atau lebih pekat dari warna asli indikatornya. Oke anak-anak, silakan bentuk kelompoknya. Ini untuk kelompoknya sudah Bapak bagikan. Kelompok 1 itu ada Dinda, Tessa, Gita, dan Mangga. Untuk kelompok 2 ada Riri, Hilma, Dia, dan Febrika. Silakan nak membentuk kelompoknya. Oke, kelompok 1 mana? Satu ini ya. Untuk kelompok 2. Oke, Bapak perhatikan di dalam LKPD sudah terdapat alat bahan dan prosedur kerja yang sudah Bapak tampilkan juga ada di dalam PowerPoint. Oke, anak-anak Bapak, silakan dilihat. Kalau emang nggak ada di yang Bapak bagikan ini, silakan melapor. Kalau emang ada, silakan disusun. Menjadi 6 baris ya, 3 baris, 3 baris, 3 baris di depan, 3 baris di belakang. Oke anak-anak Bapak, sebelum kita mulai praktikum, kita harus menggunakan masker dulu ya, karena dalam praktikum ini kesehatan atau keselamatan lebih diutamakan ya anak-anak. Cara menggunakan maskernya. Oke anak-anak, untuk cukanya udah ada? Belum. Ini sendoknya untuk kelompok 1. Ini sendoknya untuk kelompok 2. Ini cukanya. Oke anak-anak, coba dibaca dulu prosedur yang pertama apa? Masukkan garam 1 sendok pada SDM itu Bapak singkat menjadi 1 sendok. Nah, itu sudah Bapak masukkan ke dalam yang ada plastik klip-klip, tinggal kalian tuangkan saja ke dalam wadahnya. Di situ sudah ada labelnya untuk wadah yang berisi lautan cuka, garam maupun soda kue. Silakan dulu nak dituang untuk yang garamnya terlebih dahulu. Ya ini garam ya. Yang warnanya putih halus itu adalah soda kue ya anak-anak. Iya, karena ada 2 Kak. Kita hari ini mau menguji 2 indikator. Ada indikator kuning dan indikator apa satu lagi? Buah naga, iya. Yang soda kue juga dituang. Sudah anak-anak? Oke, untuk supaya nanti dulu ya. Masukkan dulu garam sama soda kuenya. Sudah. Oke. Oke anak-anak, silakan larutkan dulu garam dengan soda kuenya dengan menggunakan air. Buat sampai segini ya anak-anak. Segini saja. Oke, segini saja ya untuk melarutkannya. Perhatikan anak-anak, halo. Segini saja untuk melarutkan garam dan soda kuenya. Iya. Garamnya juga, garam dan soda kuenya dilarutkan sampai segitu.
Diaduk ya nak, ya, pakai sendok ya diaduknya ya. Sedikit lagi nak. Diaduk ya, jangan lupa. Tambah lagi nak. Oke anak bapak, di meja kalian sudah terdapat botol-botol kecil kan? Ada 4 biji. Nah itu ada untuk letakkan indikator bunyi dan indikator buat nadanya. Wadah untuk indikator buah naga mana nak? Oke anak-anak sudah dilarutkan untuk yang garam sama soda kuenya? Sudah. Oke, sekarang masukkan cukanya. Cukanya harus sama setara dengan botol-botol lainnya. Seberapa banyak di botol yang garam dengan soda kue, segitu juga banyak dari si cukanya. Mana wadah kunyitnya? Nah, cukanya 2 tepat ya nak. Oke, udah semuanya? Oke, di meja kalian sudah terdapat sendok kan anak-anak? Sudah. Nah, sendok itu yang akan kalian gunakan untuk menuangkan masing-masing indikator ke dalam botol-botol yang sudah ada botol ujinya. Masing-masing botol itu dituangkan hanya 1 sendok saja ya anak-anak. Silakan nak dituangkan, mulai dari indikator kunyit terlebih dahulu dituangkan ke dalam botol cuka, garam dan soda kue. Masing-masing 1 sendok saja. Ya, kunyit terlebih dahulu. Sudah. Ini apa nak? Garam tuangkan. Oke. Lanjut tuangkan ke botol cuka dan botol soda kuenya. Mana cukanya? Ya. Oke, botol soda kuenya mana nak? Bongkar soda kuenya. Kelompok 1 bisa? Bisa. Sudah. Amati perubahannya yang lain, catat di LKPD. Udah, habis itu diulang sendoknya nak. Karena kita habis ini mau memasukkan si indikator buah naganya ke dalam 3 botol lainnya. Yang 2 lainnya dari setiap kelompok menuliskan hasilnya di LKPD ya anak-anak. Ya, tuangkan aja nak masing-masingnya 1 sendok. Kelompok 2 juga seperti itu ya. Jika sudah dimasukkan indikator kunyitnya, lanjut masukkan indikator buah naganya masing-masing 1 sendok. Ke dalam botol yang belum ada, dimasukkan indikatornya. Ini disusunnya agar bisa tahu kayak mana perubahannya. Diaduk ya, jangan lupa. Ini apa nak? Garam. Cuka yang mana? Oke, silakan dicatat hasilnya. Untuk mencatat hasilnya, Bapak kasih waktu selama 10 menit ya anak-anak. Setelah dari 10 menit, maka kelompok yang mana yang mau presentasikannya silakan maju ke depan.
Yang lain dicatat ya KPD-nya ya. Oke, anak-anak, gimana udah siap ya KPD-nya? Oke, silakan jangan lagi dipegang lautannya karena kita mau presentasi. Oke, kelompok siapa yang mau presentasi? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 2 nak untuk presentasikan hasil diskusinya. Oke nak, lepas masker ya karena kita sudah selesai praktikumnya. Kelompok yang lain dilihat, setelah itu nanti ditanggapi ya hasil presentasi teman-temannya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil KPD kami, di mana datanya akan dibacakan oleh sesi. Baik, pada kunyit larutan ujinya itu ada garam, cuka, dan soda kue. Nah, warna awalnya itu adalah kuning keseluruhan. Nah, perubahan warnanya itu pada garam tetap warna kuning, cuka menjadi kuning terang, pada soda kue menjadi kuning kemerahan atau pekat. Pada garamnya itu pada garam dia netral, pada cuka dia asam, pada soda kue dia menjadi basah. Kemudian dari buah naga lautan ujinya tetap sama, garam, cuka, dan juga soda kue. Warna indikator awalnya itu pink keunguan. Kemudian perubahan warnanya itu terjadi pada garam tetap menjadi pink keunguan. Kemudian pada cuka pink keunguan terang. Pada soda kue ungu gelap. Nah, pada garamnya penentuan garamnya itu pada garam dia netral, pada cuka dia menjadi asam, pada soda kue dia menjadi basah. Selanjutnya akan dibacakan oleh dia. Jadi di sini kami menganalisis data. Jadi mengapa di data kunyit dan buah naga berwarna yang berbeda dengan soda kue? Jawaban kami yaitu ialah soda kue itu mengalami hidrolisis dan menghasilkan ion OH sehingga larutan bersifat basah. Nah, ion OH ini menyebabkan berubah menjadi lebih cepat dan antusiasme pada buah naga menjadi lebih gelap. Lalu yang kedua yaitu mengapa larutan garam dapat tidak menyebabkan perubahan warna yang signifikan pada indikator kunyit maupun buah naga. Jawaban kami yaitu ialah garam dapur berasal dari asam kuat dan basa kuat sehingga tidak mengalami hidrolisis. Nah, pH larutannya itu netral, pigmen pada kunyit dan buah naga tetap stabil dan warna tidak berubah. Dan untuk selanjutnya analisis data akan dibacakan oleh ibu. Pertanyaan tadi yaitu pada percobaan warna indikator buah naga pada larutan cuka terlihat lebih terang dibandingkan pada larutan soda kue. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jadi jawaban kami yaitu larutan cuka menghasilkan ion K+ sehingga bersifat asam. Kondisi asam membuat pigmen antosianin pada buah naga berada di dalam bentuk asam sehingga warna tampak lebih terang atau Oke anak-anak, terima kasih kepada kelompok 1. Bagaimana? Terima kasih kepada kelompok 2. Sorry ya. Oke, gimana nak kelompok 1 yang mau ditanggapi dan presentasi kelompok 2? Nanti kelompok 1 ingin bertanya Oke, silakan. terkait kenapa larutan garam dapur yang tidak mengalami perubahan warna yang signifikan pada indikator kunyit maupun buah naga, sedangkan pada soda kue mengalami perubahan warna yang kecil. Oke, bagaimana kelompok 2? Aku mau diskusi terlebih dahulu untuk mencari jawabannya. Oke, silakan diskusi 2 menit ya anak-anak. Oke, silakan jawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, terima kasih kepada kelompok atas pertanyaannya. Sungguh sudah kami jelaskan bahwa mengapa sih lampu garam tidak menyebabkan perubahan. Betul. Ya, jawabannya itu adalah garam itu bersifat netral, jadi pH larutan itu netral. Jadi pigmen kunyit dan naga tersebut tetap tidak mempengaruhi yang membuat dia stabil, jadi warnanya tidak berubah. Bagaimana saya berubah? Kamu satu maaf. Baik, terima kasih pada kelompok 2. Jadi kami dari kelompok 1 akan mengikuti
Mohon berikan aplausnya untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Oke nak, sedikit Bapak kasih pengarahan atau penguatan terkait jawaban dari anak-anak Bapak semuanya. Nah, jadi anak-anak dari hasil praktikum yang telah anak-anak Bapak lakukan hari ini, bahwasanya untuk indikator kulit terlebih dahulu. Nah, untuk lakukan ujian ada berapa nak? Ada 3. Yang pertama, garam, cukai, dan cuka. Oke, untuk lakukan garam terlebih dahulu. Garam itu berasal dari garam asam kuat dan basa kuat. Yang dimana kalau asam kuat dan basa kuat ini tidak terhidrolis sama sekali dan tidak menghasilkan ion OH- dan H+, yang dimana pH-nya akan tetap netral dan warna pada indikatornya akan tetap stabil dan mengikuti warna indikator aslinya. Untuk yang kedua, larutan soda kue. Larutan soda kue ini berasal dari garam basa kuat dan asam lemah, yang dimana asam lemahnya akan terhidrolisis dan menghasilkan ion OH-, yang dimana peningkatan OH- ini akan menaikkan tingkat pH, yang dimana pH-nya akan di atas 7, yang mengakibatkan indikatornya akan lebih pekat warnanya dari warna asli indikatornya. Untuk yang larutan asam dari si cuka, larutan cuka itu dia merupakan asam lemah yang terionisasi. Yang terionisasi tersebut menghasilkan ion H+, di mana ion H+ ini akan terkonsentrasi menyebabkan pH-nya akan turun di bawah 7, yang menyebabkan suasana pada larutan tersebut akan bersifat asam. Begitu juga dengan sebaliknya pada indikator buah naga anak-anak, yang dimana pada larutan garam itu bersifat netral karena antosianinnya tetap stabil, tidak mempengaruhi pH larutan. Untuk yang soda kue bersifat basa karena ion dari asam lemahnya itu terhidrolisis menghasilkan ion OH- yang menyebabkan larutannya bersifat atau memiliki suasana basa. Untuk yang larutan cuka itu asam lemah yang terionisasi menjadi ion H+, yang mengakibatkan pH-nya turun menjadi di bawah 7, yang menyebabkan suasana pada larutannya akan bersifat asam. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Luar biasa anak Bapak semuanya antusias dalam ikut pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak mau tanya dulu nih, apakah semua pembelajaran hari ini dipahami semuanya nak? Dipahami Pak. Oke, seru nggak praktikumnya hari ini? Seru. Oke, sebelum itu Bapak mau tanya dulu nih terkait yang sudah anak Bapak lakukan tadi. Jika larutan uji yang kita gunakan pada indikator kunyit dan buah naga itu adalah soda kue, bagaimana sifat dari larutan untuk kedua indikator yang telah anak Bapak lakukan pada hari ini? Ya, silakan Riri. Pada larutan soda kue, indikatornya itu berubah menjadi warna lebih pekat atau gelap dari warna asli indikatornya. Dikarenakan tingkat pH-nya naik sehingga menghasilkan ion OH negatif dan suasana pada larutan itu bersifat basa. Oke, nak beri tepuk tangan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika larutan uji yang kita gunakan adalah larutan cuka, bagaimana keadaan indikator kunyit dan buah naga yang telah Anda Bapak lakukan tadi? Silakan Hilman. Jadi pada larutan cuka indikatornya berubah menjadi warna terang atau cerah dari warna dari indikatornya, dikarenakan tingkat pH-nya menurun sehingga menghasilkan ion H+ dan suasana pada larutan bersifat asam. Oke, berarti anak Bapak sudah paham. Berikan lagi nak tepuk tangan kepada Hilman. Oke, berarti anak Bapak sudah paham ya pembelajaran hari ini. Oke, Bapak mau dong 1 atau 2 orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan Manda. Jadi yang dapat saya simpulkan untuk pembelajaran terakhir ini bahwa larutan garam punya sifat yang berbeda, yaitu ada asam, basa, dan netral. Perbedaan tersebut dapat diketahui melalui perubahan warna pada indikator warna. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan kita. Ada yang menambahkan misalnya sifat garam itu dipengaruhi oleh proses hidrolisis. Garam dari asam kuat dan basa kuat dia bersifat netral. Garam yang menghasilkan ion OH- bersifat basa dan menghasilkan ion H+ bersifat asam. Oke, benar ya anak-anak. Jadi dari kesimpulan yang ini, bahwasanya kalau garamnya bersifat asam kuat dan basa kuat, maka dia akan tidak terjadi hidrolisis atau tidak menghasilkan ion H+ ataupun OH-, yang dimana garamnya akan bersifat netral. Jika asam kuat dan basa lemah, maka garamnya akan bersifat asam karena terdapat ion H+ di dalamnya. Jika garamnya itu berasal dari asam lemah dan basa kuat, maka garamnya akan bersifat basa karena menghasilkan ion OH-. Oke anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak ini memberikan evaluasi terkait pembelajaran hari ini. Bapak ini melihat sejauh mana pemahaman Bapak terkait pembelajaran yang sudah dilakukan pada pagi hari ini.
Silakan dikerjakan selama waktu 10 menit tanpa mencontek, dilakukan secara individu ya anak. Yang nggak ngerti ditanyakan ya anak. Oke, ada yang mau ditanya nak? Iya, ini reaksi yang tadi, ini adalah reaksi untuk yang secara 3 cairan yang tadi kalau aku juga. Ya, Rian. Udah siap? Udah siap, Pak. Oke. Silakan nak dibukukan kalau udah siap. Ini udah. Oke anak-anak, terima kasih buat antusias kalian hari ini dalam mengikuti pembelajaran bersama Bapak. Sebelum kita buka dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Teman-teman yang kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa Untuk anak Bapak ke depan. Oke baik, yang buat hari ini Bapak tutup dengan selamat pagi semuanya. Pagi.